وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fauzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, inayah dan hidayahnya kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah bersama sholat subuh, diteruskan kajian tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setianya di yaumil qiyamah. Sampai kepada ayat 12-13. Ayat 14-15 ya. Mari kita walimah pagi-pagi ya. Ya kalau ada walimah nanti jangan pagi sekali itu saja. Pagi sekali sih ya. Dari setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini masih mensifati sifatnya orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu,
semuanya ini amanah orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pergi atau kembali ila syayatinihim, kepada syaitan mereka, kepada gerombolan mereka, kepada rombongan mereka, pemimpin mereka, qalu, maka mereka balik berkata, innahu, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Innaman nahnu mustahzi'un. Kemarin aku pergi ke orang-orang beriman mengatakan beriman itu, innaman nahnu, tidaklah kami ini mustahzi'un, hanya istihza, hanya guyonan, hanya mainan, hanya menipu. Allah yastahzi'u bihim, maka Allah lah yang akan membalas tipu daya mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah yang akan memanjangkan di dalam keterlaluan mereka. Ya'mahun, tughyanihim, kata togo, di dalam apa namanya, kelewat batasan mereka, kan dibiarkan oleh Allah. Ya'mahun, mereka tetap dalam kesesatan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang munafik itu kepala dua. Ketika berkumpul dengan orang mukmin mengatakan beriman, ketika berkumpul kepada aslinya orang-orang kafir, kelompok mereka masih mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Kemarin mengatakan kepada orang mukmin kami beriman itu adalah mustahzi'un, ya, mustahzi'un, hanya main-main saja. Jadi munafik, tingkah munafik yang memperlihatkan kebaikannya, menyembunyikan kejelekannya, berada sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang. Kemudian sifatnya itu dijelaskan oleh Al-Quran seperti itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang tingkahnya seperti itu, berarti masuk dalam ayat ini. Ada orang yang tingkahnya berkepala dua, kalau bahasa Jawa berarti ya melu kono melu kene, dalam artian ya kalau kumpul dengan orang-orang mukmin ya kayak orang mukmin, kumpul dengan orang-orang kafir ya kayak orang-orang kafir. Kalau istilah bahasa peribahasa Jawa itu disebut bungkon, gimana Pak ya kalau di bungkon atau bungkon. Kalau di tempat yang hijau dia ya ikut hijau, di tempat yang kuning ikut kuning, di tempat yang putih ikut putih. Dan ini justru ada seolah-olah anjuran dari apa ya, dari hal yang bukan Islam ya. Ada budaya itu mengajarkan seperti itu, tapi sebetulnya salah kalau kebablasan. Ada yang istilah lain magang, lain belalang, lain tubuh, lain ikannya. Kalau ini diterapkan dalam urusan agama itu nggak bisa. Artinya ketika kita bertempat di mana, ya budaya dan adat itulah yang kita ikuti. Ya kan repot. Jawa kalau Bali mesti beda, adat budayanya itu orang agamanya beda. Nah kalau kita datang ke Bali sana ya, terus sesuai dengan adat dan budayanya orang Bali. Ketika nanti pindah lagi ke Timor Leste kayak orang Timor Leste, nanti ke Inggris kayak orang Inggris.
Inggris dan seterusnya. Memang urusan dunianya selamat ya. Apian menginggis pokoknya bisa menyesuaikan diri ya. Nah, tapi dalam hal agama kan nggak boleh. Kita prinsip beriman itu di mana saja, karena bumi itu semuanya adalah bumi Allah. Memang kita tetap diperintahkan untuk saling hormat menghormati dalam hal bukan mengikuti hormat menghormati itu bukan selalu mengikuti apa yang menjadi budaya penduduk setempat yang kiranya budaya itu bertentangan dengan agama. Kalau itu dilakukan berarti masuk dalam kategori ayat ini. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika berpapasan ketemu dengan orang mukmin mengatakan beriman, ketika kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kan kami ini bersama kalian. Kemarin mengatakan beriman pada orang beriman itu hanya mustahzi'un. Ini jadi kita harus punya prinsip di dalam masalah agama, di dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Dimanapun berada, kita tetap bertakwa kepada Allah. Pesannya Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Jadi tidak ikut-ikutan ya, artinya apa ya? Mengikut adat atau lumrah atau apa yang berlaku, akan tetapi bertentangan dengan syariat itu tidak diperbolehkan. Yaqulullahu ta'ala wa idza laqiya haula'il munafiqun al-mu'minin qalu amanna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa orang-orang munafik itu ketika bertemu kita, bertemu orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan amanna wa adharu lahum al-iman wal mu'amat wal musafah hurura. Mereka memperlihatkan keimanannya, memperlihatkan kasih sayangnya, memperlihatkan kebersamaannya dengan kita, tapi tiada lain hurura, karena menipu, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi mereka itu menipu kayak begitu. Hururan minhum al-mu'minina wa nifaqan wa musami'atan wa taqiyatan wa liyushrikuhum fi ma'asabu min khairin wa muwalimin. Mereka menipu kepada orang-orang mukmin, nifaq, memperlihatkan kebaikannya dan menyembunyikan kejelekannya, dan dia menipu kepada orang mukmin liyusrikuhum fi ma'asabu min khairin wa muwalimin. Akan tetapi dia punya niat tersendiri dalam memperlihatkan keimanannya kepada orang mukmin itu. Ada niat tersendiri. Apa niatnya? Adalah liyusyrikuhum fi ma'asabu min khairin, dalam hal kebaikan supaya dia mendapatkan kebaikan. Wa maghanimin, dan dalam hal harta jarahan dia juga supaya mendapat harta jarahan. Artinya dalam hal dunia yang sifatnya materi, dia mengingat dapat, sebagaimana orang-orang mukmin pada mendapatkan. Tapi giliran nanti urusan pengorbanan, dia berlepas diri. Itu orang-orang munafik. Kalau kita sekarang ada yang seperti itu, ya masuk dalam ayat ini. Ada salah satu komunitas, baik itu di masjid maupun di musola maupun di apa saja, kelihatannya komunitas itu menguntungkan kalau kita gabung ke situ. Dalam hal materi, paling enggak kita terjaga keamanannya,
Kalau ada apa-apa kita ikut dapat, orangnya baik-baik, gabungan, kan begitu. Tapi giliran nanti dia harus berkorban, maka tidak mau, hanya akan mengambil keuntungan dunia saja. Nah, hal yang seperti itu masuk ke dalam kategori ayat ini. Wa idza qalu ila syayatinihim, yakni idza insarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim, ketika mereka kembali insarafu, bukan dari orang mukmin, wadhahabu dan pergi, wa khalasu kemudian sudah tidak dilihat oleh orang mukmin lagi, kembali ila syayatinihim, berapa pemimpin-pemimpin mereka, fadhamina khalau, makna insarafu litakdiyati biila, maka dia menyimpan, ya, menyimpan simpanan tadi. Khalau maknanya insarafu, ketika sudah pergi, ya. Insarafu maknanya insarafu litakdiyati, karena ini membahas tentang namanya, ya, takdiyah biila dengan ila. Wa idza qalu ila syayatinihim liyadulla al-fi'l mudmar, menunjukkan pada suatu kalimat fi'il yang tersimpan, wal fi'l malfuz bihi, dan yang dilafalkan di situ. Dan sebagian ada yang mengatakan guna makna-makna, ila itu makna-makna yang jelas yang dibuat oleh yang pertama. Wa alaihi yadullu kalam Ibnu Jarir wa qala Asadi an Malik, merujuk pada kalam Ibnu Jarir dari Imam Asadi mengatakan dari Abu Malik, kholau yakni maldau, kholau berarti bukan kembali, wa syayatinihim ay wa syayatinuhum sa'adatuhum wa kubra'uhum min ahbaril yahud wa ru'usil musyrikin wal munafiqin, kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, yaitu dari rahib-rahib Yahudi atau pemimpin-pemimpin kaum musyrikin atau pemimpin-pemimpin kaum munafiqin. Walau ila syayatinihim, kembali kepada pemimpin mereka. Bitafsirihi an Abi Malik wa Abi Shalih wa Ibnu Abbas an Murrah al-Hamdani an Ibnu Mas'ud wa an Unasir bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qalu ila syayatinihim, tepat ketika kembali kepada pemimpin mereka, hum ru'asauhum fil kufri, pemimpin mereka di dalam kekafiran, kembali kepada mereka. Wa qala Talha an Ibnu Abbas wa idza qalu ila ashabihim wa hum syayatinuhum, menurut yang dari Abdullah ini, dari Ibnu Abbas, bukan hanya para pemimpin-pemimpin mereka, tapi kembali kepada ashabihim. Ashabihim itu kalau diartikan ke dalam bahasa kita, ya gerombolan, kembali ke gerombolan mereka, ke teman-teman mereka, ke komunitas mereka, maka mereka ya kembali seperti apa yang ada di dalam hati mereka. Wahum syayatinuhum, bahwa ashabihim itu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah aw Sa'id bin Zubair an Ibnu Abbas wa idza qalu ila sayyidihim ay min yahudil ladzina ya'murunahum bit taqdir wa khilafa ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada orang-orang Yahudi, yang orang Yahudi itu ya'muruna bit taqdir, memerintahkan untuk bohong, wa khilafa ma jaa'a bihi Rasul, dan memusuhi terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran untuk berbohong itu memang ajaran Yahudi, sehingga dakwah mereka itu menghalalkan segala cara asalkan misi dan visi mereka itu tercapai. Jadi berani kalau masuk Islam
masuk ke komunitas orang Muslim, pura-pura menjadi orang Islam. Jadi dia pakai baju koko, pakai serban, juga mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Muslim. Tapi bohong, sehingga ketika kembali pada komunitas mereka, mereka kembali seperti semula. Wa qala Mujahid, wa idza qalu ila sayatinihim ay ila ashabihim minal munafiqin wal musyrikin. Maksudnya mereka itu kembali kepada teman-teman mereka, kepada komunitas mereka, yaitu minal munafiqin wal musyrikin. Dari kalangan-kalangan munafik dan kalangan-kalangan orang musyrik. Kembalinya itu ke sana. Tapi nanti gambarannya sama. Ketika kita menemukan dalam diri kita atau dalam diri orang lain yang sifatnya seperti itu tadi. Sifatnya seperti itu tadi, karena paling enggak kalau tidak 100% menjadi munafik, ya kita terkontaminasi dengan penyakit munafik. Karena kadang kita itu punya teman ketika pergi bersama kita, mampir masjid, dia mampir masjid, sholat, dia sholat, ya. Bahkan kalau bulan puasa, ya ikut puasa. Tapi nanti kalau pergi dengan orang yang tidak sholat, ya 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, ya tidak sholat. Bulan Ramadan ya tidak puasa. Nah, KTP-nya ya Islam, gitu ya. Nah, yang seperti itu tuh masuk kategori mana ya ini? Jadi yang awal tadi seperti peribahasa tadi, yang lain ladang, lain belarang, lain bubur, lain ikannya diterapkan urusan masalah agama. Nah, kita juga harus toleransi. Kita itu supaya aman dan selamat itu kan harus mengikuti budaya setempat. Tinggal kita hidup di mana. Karena di kalangan orang yang di sini itu nggak pernah ke masjid, masjidnya bahkan nggak ada, atau nggak pernah sholat. Kalau sholat nanti malah dipoyoi, ya kita nggak sholat aja. Padahal sebenarnya dalam hati itu malas, jadi memang malas. Jadi ya ini masuk dalam ayat ini. Makanya lingkungan dan teman itu mempengaruhinya sangat. Sehingga orang-orang yang memang di dalam hati masih menyimpan penyakit kemunafikan, munafik, itu akan mudah terpengaruh. Maka harus waspada dan hati-hati. Dan ternyata hal yang seperti itu masih banyak sekali. Iya, ketika kumpul dengan orang-orang mukmin, memuji-muji, oh iya memang bagus, memang baik. Tapi nanti ketika di tempat lain, artinya di tempat bukan kelompoknya orang mukmin yang mengatakan di sana yang baik itu sama. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang ini. Kita harus waspada. Bisa jadi penyakit ini mengenai diri kita masing-masing. Waqala wa idza qalu ila syayatinihim qala ila rusihim wa qadatihim fi syirki wa syarri wa yanfu dzalika fasara Malik wa Al-Aliyah wasati wa Rubai. Imam Abu Qatadah memberi makna bahwa kembali kepada syayatin, berapa pemimpin-pemimpin mereka yang dimaksud adalah ila rusihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka, wa qadatihim, panutan-panutan mereka, fi syirki, di dalam kesyirikan, wa syarri, dan dalam kejelekan. Pemimpin mereka di dalam kesyirikan, pemimpin mereka di dalam kejelekan. Tapi sekali lagi bahwa yang mengetahui hati mereka adalah hanya yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nuwun sewu, pokoknya kita salah satu masjid ini, kalau isinya 50 orang, ya 50 hati. Yang bisa jadi satu dengan yang lain, tujuan dalam hati ini berbeda-beda.
Tapi kalau orang lain melihatnya kan husnudon, semoga yang datang ini semua adalah baik, ikhlas karena Allah, ibadah, termasuk juga yang memberi materi. Bisa jadi besok itu kecuali ketika panjenengan semuanya ada di surga, ternyata yang duduk di depan meja dicari-cari nggak ada, kan bisa jadi. Pak Heri nyari-nyari, terus sering gitu orang-orang surga kan bola-bola puter-puter, ternyata orang-orang takut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Ustaz saya di mana? Yang setiap minggu misi, Allah menjawab di neraka, kan bisa saja. Ternyata setelah dicari-cari kenapa juga nggak iya, yang lain itu ikhlas, ternyata yang isi itu nggak ikhlas, tujuannya lain. Pada saat di dunia ini kan nggak ngerti. Bisa jadi di antara yang ada di sini itu ada yang niat beda, ada yang niatnya memang betul-betul tolak mulai ini, kemudian setelah dapat ilmu mau kita amalkan. Tapi mungkin ada yang ingin tahu aja kita kayak apa, yang menguntungkan ya saya ikut, kalau enggak. Ada yang ya pokoknya ikut-ikutan. Ada macam-macam. Nah itu yang seperti itu, yang tahu hanya yang bersangkutan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu. Bahkan ketika zaman Rasulullah ada satu orang, dua orang yang Allah kasih kabar tahu pun Rasulullah menyembunyikan. Rasulullah tidak menunjuk ini pada apa namanya halayak umum, karena akan terjadi fitnah yang sangat besar. Tapi yang perlu kita benahi, yang perlu kita terus dadani dalam hal ini keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perkumpulan kita di dunia ini menyebabkan perkumpulan kita besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesatuan visi, misi dan niat. Nah, apalagi hanya kalau kita banding dengan kebaikan para sahabat kan jauh sekali ya. Dia hadis Bukhari disebutkan ada 3 orang yang mau masuk surga paling dulu, tapi nggak jadi, buruk hanya karena akhlaknya. Apalagi sesama manusia, malaikat saja tertipu. Itu di hadis itu disebutkan 3 orang. Satu adalah orang kaya, yang kedua adalah mujahid fisabilillah, yang ketiga adalah orang yang berilmu atau alim. Dipanggil Allah, dibawa oleh malaikat sampai ke depan pintu surga. Ketika ditanya oleh Allah, hei orang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang duitnya banyak, sekarang kamu mau masuk surga sudah di depan pintu surga ini. Karena apa kamu bisa sampai ke sini? Sebabnya karena harta saya habis semuanya untuk keperluan kepentingan agama, menghidupkan agama Engkau ya Allah. Ada masjid saya yang bangun, ada jalan saya yang bangun, ada fakir miskin saya yang bantu. Mau ada keperluan apapun semuanya adalah hartaku yang dikeluarkan, sehingga aku pantas masuk surga ya Allah. Karena panen di sana kan sudah boleh, sudah kata Allah. Tapi ternyata Allah mengatakan bohong. Kamu mengeluarkan harta bendamu yang banyak itu tiada lain hanya karena supaya kamu disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan label atau gelar dermawan itu sudah kau terima di dunia. Orang sebenarnya sudah mengatakan bahwa kamu adalah dermawan. Maka kamu sekarang sudah tidak punya balasan apapun di surga. Pergilah kamu ke neraka. Alhamdulillah. Yang malaikat mengantarkan ke sana pun tertipu. Karena urusan hati itu hanya yang bersangkutan dan Allah. Malaikat nggak ngerti. Kalau dengan disimpan dalam hati, malaikat nggak ngerti. Ini harta banyak sekali dikorbankan, dilihat dohirnya untuk kepentingan agama, untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum, tapi hatinya terselip dalam hati yang paling kecil di sana. Tujuannya adalah karena supaya dianggap seorang yang dermawan. Ternyata nggak jadi masuk surga. Kemudian yang kedua orang yang perang sabilillah,
mujahid diantar oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu masuk ke surga ini? Adalah karena aku jihad membela agamamu ya Allah. Li'i'lali kalimatika, supaya menggugurkan kalimat Engkau ya Allah. Tidak ada satupun tujuanku kecuali aku menghidupkan dan membela agama Engkau sampai titik darah penghabisan, sehingga aku mati di tengah-tengah medan perang karena membela agamamu. Dan ini ternyata Allah mengatakan kamu bohong. Benar, kamu memang mati di tengah medan perang, tapi tujuanmu adalah supaya disebut oleh orang-orang itu sebagai pemberani. Dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Orang-orang semuanya sudah mengatakan kamu adalah pemberani. Maka sekarang tidak ada tempat untuk di surga. Pergilah kamu ke neraka. Alhamdulillah. Ini niat, pentingnya niat. Supaya niat itu betul-betul dipasang dalam hati, ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu karena niatnya. Yang ketiga, orang yang alim, banyak ilmunya, dakwah kemana-mana, mengajak banyak orang, dan banyak orang yang mendapat hidayah karenanya. Datang ke hadapan Allah, diantar oleh malaikat, ditanya oleh Allah, hei kamu masuk ke sini, apa yang menyebabkan kamu akan masuk surga? Jawabannya, aku punya ilmu banyak, aku sampai meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia hanya untuk berdakwah dengan ilmuku, untuk mengajak banyak orang karena saya punya ilmu, dan ini tiada lain tujuannya karena menghidupkan agama Engkau ya Allah. Tujuannya ikhlas karena Engkau ya Allah, tidak ada tujuan yang lain. Maka Allah mengatakan, kamu bohong. Benar memang kamu dakwah kemana-mana, tapi tujuanmu hanya supaya Engkau disebut sebagai orang yang alim, populer, terkenal, menjadi ustaz terkenal kemana-mana, diundang kemana-mana, orang pada hormat semuanya, dan itulah pahalamu di dunia, dan telah kau dapatkan di dunia. Maka sekarang sudah tidak ada tempat lagi di surga. Persilahkan kamu untuk pergi ke neraka. Kalau seperti itu kan minat kecelek ratusan, ya. Iya. Kelihatannya bagus, baik, masya Allah. Padahal itu diceritakan adalah kalangan sahabat, betapa pengorbanannya, yang ketika mereka mengatakan pengorbanan harta itu sudah tidak hitung-hitungan lagi. Ketika mereka mengatakan mujahid sampai mati di medan perang itu setek-tekan begitu. Akan tetapi dengan niat yang terselip dalam hati kurang benar, menjadikan amalan yang begitu besar, amalan yang begitu berharga, amalan yang begitu mulia, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kita dalam menuju ke tempat pengajian, ke tempat thalabul ilmi, ke tempat untuk kita mencari ilmu, niatkan, ditoto hati kita dari rumah supaya ikhlas. Baik si pengisinya, maka ini nasihat untuk saya dan untuk anda dengar. Masya Allah, kadang-kadang terbesit tujuan-tujuan yang lain, Masya Allah. Sehingga nanti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan ada sebuah hadis, orang niat saja melakukan kebaikan, akan tetapi ikhlas dan tidak bisa melakukan karena mundur syar'i, ternyata akan dikasih pahala sama dengan orang yang melakukan itu. Ketika perang Tabuk itu Rasulullah mengatakan, ketika pulang dari lembah-lembah menuju ke Madinah, Rasulullah mengatakan, hari ini ada sekelompok orang yang tidak menaiki gunung sebagaimana yang kita naiki, tidak mengikuti kita turun ke lembah sebagaimana lembah yang kita turuni ini, dan tidak juga dia memegang senjata sebagaimana senjata yang kita pegang. Akan tetapi mereka pulang, sekarang kita pulang perang ini, mereka membawa pahala seperti yang pahala yang kita bawa. Maka para sahabat yang mengikut itu nanyakan, kok ada seperti itu ya Rasul? Nggak ikut kangelan seperti kita, kok dapatnya seperti kita? Kenapa? Iya, mereka semangat sekali untuk mengikuti kita, tapi tidak bisa berangkat karena mundur.
niat yang sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan orang yang berangkat. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, kalau kamu mau tidur, niatlah dalam tidurmu itu nanti seperti malam bangun. Andai kata tetap tidak bangun kesiangan, bangunnya sudah adzan subuh, sudah dicatat melakukan sholat malam. Tapi hati itu yang tahu kan kita kan Allah. Ya, segini yang kami kenal orang yang buka-buka kawannya, pokoknya ternyata kan sudah beda. Jadi rusak dulu niatnya itu. Karena ketika itu kita buktinya kita bulan puasa atau tidak bulan puasa, ketika kita mau puasa, mau bangun malam juga bisa. Karena niatnya kan beneran. Nanti malam kita bangun sahur. Jarang sekali kan ketika bulan puasa itu terus kesiangan bangun subuh itu kan jarang. Bahkan kadang-kadang nggak pernah karena niatnya sungguh. Dan niat yang sungguh-sungguh kayak gitu itu ketika kita tidak mendapatkan, maka akan mendapatkan sebagaimana apa yang diniatkan dalam hati kita. Masya Allah. Maka hati ini Allah melihat. Kadang-kadang kita itu kalau melihat teknologi zaman sekarang itu kan kadang deg-degan ya. Sekarang itu kan ada model CCTV, di mana saja itu ada CCTV. Coba kalau kita ngerti dengan mau disyuting, ini mau disyuting, nah data bersih-bersih, data toko-toko, data karena mau disyuting, karena tukang syutingnya gila. Tapi kalau enggak juga, ya akhirnya setelah ditayangkan udah malu ya kayak begitu kan. Padahal syutingannya Allah itu sudah sejak yang kita lahir terus diikuti terus mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terlepas dari mulut kita ini kecuali selalu dipantau oleh malaikat raqib dan atid. Besok di sana itu kan diperlihatkan ini loh. Nah, sepanjang hidupmu ini perilakunya ini mau ngelak gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi. Itu suatu gambaran bahwa perilaku kita telah terekam. Kalau dulu belum ada syuting kan kayak apa ya mikirnya kan kok bisa ya? Ternyata ada teknologi itu ya. Jadi syutingan Allah itu lebih tajam dan tidak ada yang ketinggalan di sini pun. Semuanya dari sisi apa, bahkan hatinya pun tersyuting hati. Ya Allah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan panjenengan semua, semoga senantiasa diberi oleh Allah rezeki keikhlasan. Ikhlas di dalam tolak ini, niat untuk kita lakukan, niat untuk kita amalkan, niat untuk memperbaiki diri kita supaya kita tidak masuk dalam ayat ini menjadi seperti orang munafik. Saya pilih qala Abu Bakar an Anas, qala Ibnu Jarir, saya pilih kullu syai' murabikum. Setiap sesuatu yang menyesatkan itu setan. Wa yakuna syaitan kal insi wal jin. Bahkan setan itu juga ada dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Jika saya pilih yang dimaksud adalah segala yang menergijirkan, segala yang menyesatkan. Kadang dikajaan menikuri nabi atuan saya dengan insi wal jin. Begitu itu Allah. Aku kata Allah menjadikan setiap nabi ada musuh dari setan manusia maupun setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan satu dengan setan yang lain itu saling membisik-bisiki dengan ucapan yang indah, ucapan yang manis, ghurura karena menipu. Iya, jadi kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang ujung-ujungnya arahnya adalah arah kepada kemaksiatan, arah kepada kekufuran. Itulah bisikan setan. Yang tiada lain, bisikan setan itu untuk menipu, ghurura, untuk menipu. Dan tidak sedikit orang yang tertipu oleh bujukan setan. Setan itu sifat. Jadi bukan zat, baik itu setan
jin maupun setan manusia. Zatnya manusia, zatnya jin, tapi sifatnya setan. Jadi mana-mana ajakan yang mengajak pada kesesatan, menjerumuskan kita dari jalan kebenaran, itu adalah merupakan ajakan setan. Entah dari angan-angannya sendiri maupun dari teman. Dan teman mengajak pada kejelekan, berarti teman itu adalah setan. Kalau kita mengikuti, berarti kita mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam musnad dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda atau berlindung, "Na'udzubillahi min syayatinil insi wal jin." Aku berlindung dari setan manusia dan setan jin. Fakultu ya Rasulullah, awal insani syayatin. Maka Abu Dzar nanya kepada Rasulullah, apakah di kalangan manusia itu ada setan? Oh, na'am. Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Jadi dari kalangan manusia itu juga ada setan. Setan dari kalangan manusia. Makanya dalam sebuah riwayat juga disebutkan tentang fitnah orang yang ketika muda, ketika masih legan, ya, dia khusyuk beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah, tapi ada setelah nikah jadi rusak, ya, karena keperluan yang lain. Itu yang disebut dalam Al-Quran fitnah harta dan fitnah keluarga. Innama amalukum wa aulatukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya di dalam harta-hartamu dan anak-anakmu ada fitnah, walaupun di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Karena kemudian tuntutan keluarga ketika masih muda masih mengendalikan diri, ketika punya istri, kemudian punya anak, punya keluarga, maka jadi fitnah. Kalau kita tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya terus dalam melakukan sesuatu itu kan selalu berdua, bahkan tidak berdua sudah punya anak ya bertiga, berempat, berlima, mau melakukan ini yang baik minta pertimbangan istri, gitu ya. Ternyata istrinya nggak setuju. Ketika kebaikan itu nggak disetujui, kadang jadi nggak berani melakukan. Ada orang jenggot dicukur terus, ya. Istri itu nggak pede kalau saya jenggotan, nanti panas. Kan ada seperti itu ya. Iya seperti itu, masya Allah. Atau begitu sebaliknya, kamu jadi perempuan kok nggak pakai jilbab yang Islami, suami saya kalau saya pakai jilbab besar-besar kayak itu nggak suka. Jadi fitnah ya begitu. Fitnah suami atau fitnah istri lah. Di situ itu setan yang disebut dengan setan manusia. Nah, kalau setan jin itu kita malah nggak ngerti godanya kapan kan dari diri kita. Tapi kalau setan manusia itu jelas. Ketika orang menjadi berani korupsi dan sebagainya karena tuntutan. Makmu kancane wae jadi staf biasa wis iso gawe omah apik, kowe kepala bagian ngono ya. Isih to wae begitu ya. Ambok yo rada piye-piye terus akhirnya kan tetap sininya jatuh dia ya. Demi istri dan bahagia itu berani. Yang nikahnya kalau setan itu namanya setan manusia, itulah fitnah di dalam keluarga. Maka kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kalau di dalam satu keluarga itu sudah satu ide, satu visi, satu misi dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Suami memberi nasihat, istrinya terima, istri memberi nasihat, suaminya terima, masya Allah, nikmat itu ya, nikmat sekali. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus, ya, tergoda untuk mengikuti ajakan-ajakan setan, terutama adalah yang paling bahaya adalah setan manusia, dan setan manusia itu mungkin dari keluarga kita sendiri. Itu ya Allah, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaluhu inna ma'akum. Ketika mereka bertemu kepada sayatin mereka orang
dari Ibnu Abbas, ay inna ala misli ma antum alaih. Inna ala misli ma antum alaih. Lafal inna ma'akum maknanya adalah inna ala misli ma antum alaih. Aku ora obah blas. Ini campur dengan mukmin sana itu. Kalau kalian melihat kami di sana itu bersikap seperti orang mukmin, itu saya nipu aja. Saya persis masih seperti Anda semua ini, nggak berubah sedikit pun. Masya Allah. Inna ala misli ma antum alaih. Jadi Masya Allah, itulah tipe orang munafik sampai seperti itu. Jadi belas melakukannya seperti orang mukmin itu ada betul-betul dohirnya saja. Inna nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami adalah hanya orang yang mustahzi'un, bergurau saja. Inna nahnu nastahzi'u bil qaum wa nal'abu bihim. Masya Allah. Hanya pura-pura, hanya main-main, hanya gurau saja. Jadi ternyata ada orang yang mengikuti kita yang kita nggak tahu, ikut sholat bersama kita, ikut ngaji bersama kita, ikut kegiatan bersama kita, dalam hatinya mengatakan bergurau saja, udah kurang ajar. Coba, Masya Allah, ya. Dan itu ada sejak zaman Rasulullah. Bilang sama kelompoknya, bilang sama sayatinnya, kami hanya bergurau saja, kami hanya main-main saja, kami hanya menipu saja. Ya, tapi tetapi tadi kita karena nggak ngerti ya kita tetap husnudzon, nggak bisa ngacungi, ya nggak bisa. Tapi ini tetap ada, maka kita disuruh waspada, Masya Allah. Waqala Abdurrahman bin Abbas, qalu innama nahnu mustahzi'un ay safiruna bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kami adalah bergurau adalah sahirun, menipu, sihir dan menipu, mensihir di ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menipu terhadap pengikut-pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan ini itu tuh hanya ingin tahu, menipu, hanya tidak ikhlas, tidak total. Itu. Wa kadzalika qala Ar-Rubai bin Anas wa Qatadah wa qalu ta'ala jawaban wa muqabilatan ala sani'ihi Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka kemudian Allah memberikan jawaban daripada apa perilaku yang dilakukan oleh orang munafik itu. Allah jawab, Allah yastahzi'u bihim, sesungguhnya Allah lah yang menghina, Allah lah yang menipu ya kepada mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah lah yang memperpanjang, yamuddu dari kata manda, memperpanjang umur mereka di dalam kesesatan, di dalam melampaui batas mereka, ya'mahun, supaya mereka terombang-ambing. Artinya ketika orang munafik bersikap seperti itu, maka Allah lah yang akan membalas, dalam artian apa yang mereka lakukan itu in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Apabila niat kebaikan yang dia lakukan, maka konsekuensinya apa yang dia dapat kebaikan juga dari Allah. Kalau mereka yang dilakukan kejelekan, ya konsekuensinya kejelekan juga yang mereka terima dari Allah. Arti daripada Allah membalas tipu daya mereka, karena Allah itu tidak bersifat orang yang tidak bersifat bahwa Allah itu adalah zat yang suka membagi budaya. Maka makna yang tepat, konsekuensi dari perilaku mereka itu. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa qala Ibnu Jarir akhbar ta'ala annahu fa'ilun bihim dzalika yaumil qiyamah. Yang dimaksud adalah Allah memberikan kabar bahwa besok di hari kiamat adalah Allah yang akan memberikan balasan itu. Karena memang tingkah laku munafik itu selain Allah tidak ada yang mengetahui. Maka kabar ini diberikan
kepada kita supaya tetap tangguh, tetap kita istiqomah. Yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah yang bertanggung jawab. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzurna namtabis min nurikum. Ketika itu orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan sama berkata kepada orang yang beriman, unzuruna, hei orang-orang mukmin, lihatlah kami ini, namtabis min nurikum, aku akan meminta dari cahaya-cahaya kalian. Sini, ini kami juga diajak pula supaya mendapat cahaya kalian. Kila, maka diucapkan oleh orang-orang mukmin, irji'u wara'aku, kamu ke belakang aja, gak usah di depan kami. Faltamisu nura, kamu mengambil cahaya sendiri, gak usah mengambil cahayanya orang mukmin. Fadharaba bainahum bisurin lahu bab, maka kemudian dipisah antara orang mukmin itu di surga sebuah dinding yang ada pintunya. Wallahu a'lam dindingnya kayak apa. Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al'adzab. Yang dalam di sebelah dalam ini dinding, sebelah dalam orang mukmin isinya adalah rahmat dari Allah. Dan yang sebelah luar yang isinya orang munafik isinya adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tahu kalau ternyata orang-orang itu munafik di situ. Oh, ini orang-orang mukmin yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid ketika sudah sampai di tempat sana, para munafik baik laki-laki maupun perempuan akan minta sesuatu, perlindungan kepada Allah, minta supaya campur dengan orang mukmin, harapannya seperti di dunia mendapat bagian dari kebaikan yang ada di dalam orang mukmin itu. Tapi kemudian orang mukmin mengatakan, pergilah, irji'u wara'akum, kembali ke belakang. Ya kalau di dunia kita nggak ngerti yang mana ya. Nah di sana mereka tidak akan mendapatkan itu. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian dalam ayat yang lain di dalam surat Ali Imran Allah juga berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman. Ini untuk ngayat-ngayat orang mukmin dalam surat Ali Imran ini. Wala yahsabanna, jangan orang-orang mukmin itu menyangka benar alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, annama numli lahum khairun li anfusihim, sesungguhnya kami panjangkan umurnya, kami beri kesuksesan, kami beri apa yang menjadi keinginannya terkabulkan, itu dianggap kebaikan. Tidak suatu kebaikan. Innama numli lahum liyazdadu isman, akan tetapi kupanjangkan umurnya, kuberikan semua keinginannya, tiada lain adalah liyazdadu isman, supaya mereka semakin banyak memproduksi dosa. Begitu. Makanya biasanya kalau orang baik-baik itu meninggalnya duluan. Tidak. Nah, orang baik-baik itu meninggalnya duluan. Orang yang jelek-jelek itu sakit, nggak pernah masuk angin, nggak pernah panjang umurnya, maka sombongnya semakin. Sebagaimana Fir'aun itu hidup di dunia masuk angin itu nggak pernah, sakit gigi nggak pernah, ya. Sehat terus itu. Iya, sehat terus. Karena siksanya besok di akhirat, ya. Jadi orang-orang yang dipanjangkan umurnya dari kalangan orang kafir, jangan kau sangka bahwa itu adalah kebaikan bagi mereka. Tapi itu adalah keinginan Allah memperpanjang umurnya supaya mereka semakin banyak berbuat dosa, sehingga dosanya semakin banyak. Sehingga kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang panjang umurnya, tidak ada pernah ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus jangan-jangan begitu ya. Ini diuji oleh Allah sehingga banyak meminta pertolongan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan petunjuk, Allah
godaan, ujian di dunia ini, masya Allah sangat banyak sekali. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, masya Allah, kita akan mudah tergelincir, akan mudah tergoda, dan akan mudah kita mengikuti sesuatu hal yang tidak benar. Ya, insya Allah diteruskan yang akan datang, sudah jam 6 lebih. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Masalah hati. Jadi beberapa manusia berkata bahwa kita tidak orang ini mungkin hatinya seperti gimana? Ya, makanya dalil dalam hadis Nabi itu dua ya. Satu, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas ada suatu hadis juga yang mengatakan layak balul amala illa khalisan shawaba. Jadi sebetulnya itu bisa diurai ya. Memang saya sudah pernah dengar orang tidak berjilbab ketika dinasihati berjilbab mbak, kamu kan orang muslim, rambut itu kan ya Allah, kalau memamerkan kecantikannya seperti itu apakah tidak menghadap siksa Allah? Jawabannya, saya lebih baik menjilbabi hatiku daripada saya menjilbabi diriku tapi hatiku tidak dijilbabi. Kan tidak ada dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu perintah untuk menjilbabi hati. Yang disuruh menjilbabi itu kepala. Di dalam surat An-Nur itu kan kepala sampai dada, begitu ya. Artinya bahwa suatu amalan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian melakukannya itu tidak terpaksa tapi ikhlas karena Allah. Sebetulnya kan bisa dianalogikannya, umpama dengan naik sepeda motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, terus diangkap polisi gitu kan, terus ngomong pada polisi, Pak polisi, saya percaya undang-undang Indonesia itu naik motor itu pakai helm, bawa SIM, saya percaya banget, dan hatiku itu ya percaya itu, percaya Pak polisi, nggak usah repot-repot, saya percaya betul, saya nggak akan menentang, saya nggak akan ngeyel gitu ya, tapi dia nggak pakai, itu kan dia tetap saja didenda, karena hati itu bisa berbohong. Yang namanya hati itu melakukan suatu kebaikan itu mesti akan tumbuh, ya, akan tumbuh sehingga akhirnya orang itu menjadi baik. Kan kemarin juga sudah saya berikan contoh orang yang meninggalkan puasa namanya, atau meninggalkan sholat. Kan memang perbedaan ulama antara orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau hatinya meyakini bahwa dia mengatakan meyakini bahwa sholat itu wajib, dia meninggalkannya karena malas, maka masih Islam. Kalau mati masih disolati. Tapi kalau meninggalkannya itu ingkar, maka dia menjadi kafir. Tapi pendapat yang kuat, insya Allah tetap yang kafir. Karena apa? Tidak mungkin orang meninggalkan kemudian hatinya masih iman, masih mempercayai kewajibannya, itu kan nggak mungkin, nggak akan terjadi gitu. Coba umpamanya ada orang bulan Ramadan siang-siang tidak puasa dan sengaja tidak puasa, kemudian terus nangis, ya Allah, aku sengaja nggak puasa ini, saya betul-betul berdosa padamu ya Allah. Saya percaya kalau puasa itu wajib, tapi saya sengaja melanggar ya Allah. Ada nggak dikira-kira gitu? Saya percaya kalau kita puasa itu wajib ya Allah, percaya benar-benar percaya, tapi saya ini sengaja untuk meninggalkan ya Allah. Saya meyakini kalau ini wajib. Ada nggak kayak begitu? Berarti kan nggak ada. Yang ada ketika dia sengaja meninggalkan itu mesti dalam hatinya, kalau umpama diucapkan kan mesti paling nggak
dengan kata yang sangat ringan halal. Katanya kan halal. Kalau sudah kata halal itu kan mengingkari, gitu. Mengingkari. Maka bahwa hati itu ketika ditanami sebuah tanaman yang baik, maka akan tumbuh perilaku yang baik. Tapi memang ada sebuah cerita ini, Pak. Satu mungkin 5 menit ya, ada cerita. Bukan hadis ya, tapi cerita. Jadi kalau cerita ya cerita. Dulu, zaman dulu ada cerita orang rumah berjejeran. Yang satu Pak Haji, yang satu Pak Dokter. Dan di sini ada Pak Hajinya, ada Pak Dokternya, jangan tersinggung, bukan panjenengan ya. Yang satu Pak Haji, yang satu Pak Dokter, kan begitu. Rumahnya berjejeran. Yang Pak Haji itu memang karena dia haji, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat jamaah, rajin baca Al-Quran. Hanya saja sayang yang Pak Haji ini memang hatinya masih keras, ya, perilakunya perilaku keras, sehingga ketika melihat orang yang tidak sepaham dengan dia, orang yang tidak pas dengan dia itu, sering dia mengucapkan kata-kata yang tidak pas. Yang Pak Dokter adalah orang muslim, tapi dia belum sholat. Muslim, katanya muslim belum sholat. Jadi ya walaupun ada adzan, ada apa itu kalau ada adzan paling-paling dia berhenti aktivitasnya. Nanti kalau setelah adzan selesai melakukan lagi, tapi nggak sholat. Tapi dokter ini dianugerahi oleh Allah hati yang lembut, sehingga dia memperlihatkan keindahan dan kesopanannya dalam zahirnya. Kemudian pada suatu hari Pak Dokter ini punya anjing, dan kemudian anjingnya itu main ke rumah ke pekarangannya Pak Haji. Karena Pak Haji itu gak suka dengan anjing, maka ketika melihat anjingnya Pak Dokter main ke pekarangan itu, dia lempar dengan senjata tajam, entah cabin atau apa, terkena kakinya, sehingga kakinya patah satu. Artinya anjingnya meraung-raung pulang ke majikannya. Artinya anjingnya disekap oleh sikap oleh majikannya, diciumi gitu sambil mengatakan salahmu apa anjing kok sampai korban begitu. Artinya Pak Dokter mau minta pertanggungjawaban ke Pak Haji, ternyata Pak Haji di teras rumah melihat Pak Dokter datang itu malah pintunya ditutup keras, jebret gitu, masuk ke dalam. Ceritanya selesai. Tapi yang jadi pertanyaannya ada pertanyaan, Pak Dokter dan Pak Haji itu baikan mana? Bagus mana kira-kira? Ini yang jadi PR di masyarakat kadang-kadang seperti itu ya. Ya si A itu sholatnya rajin, tapi perilakunya kayak apa itu? Mendingan saya ya nggak sholat, kan? Ya. Mendingan itu yang nggak pernah ke masjid. Jadi akhirnya perbandingannya itu malah mendingan yang tidak ke masjid, mendingan yang main ke flat, mendingan yang minum koper tapi tidak nyakiti tetangga, rancu seperti itu. Maka ketika ini dipertanyakan oleh seorang ulama, jawabannya sangat tepat. Pak Haji dan Pak Dokter itu baikan yang mana, Syekh? Maka Syekh atau Ustadz menjawab, jawaban saya yang baik adalah sholatnya. Yang baik adalah, kok bisa? Bisa. Pak Dokter Pak Haji yang begitu bengis, Pak Haji yang begitu kasar, Pak Haji yang begitu tidak punya sopan santun, mending masih belum sholat. Kalau dia tidak direm dengan sholat, sing di balangan itu bukan anjingnya Pak Dokter, Pak Dokternya itu sebelah gitu. Tapi dia direm dengan sholat, sehingga kebengisan yang 10 sudah bisa terrem, tinggal juga berapa. Yang kedua, dokternya itu lumayan sebenarnya punya hati yang halus, tapi sayang dia tidak sholat. Kalau dia sholat, mesti dia akan lebih baik 10 kali lipat daripada kebaikan sekarang. Maka dari itu, sholat inilah yang akan menuntut seseorang untuk menuju kebaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini dalam menilai hati itu harus seperti itu. Jadi ya
tidak serta-merta mengatakan yang penting hatiku kan ada bukti. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada kata Purwodadi Kotani, ya. Sing dadi nyatane. Artinya itu kenyataannya kayak apa? Bilang hatiku nyatanya enggak kok. Ya, ojo ngomong aos lambe gabung gawe, ngomongnya kerupuk dan kenyataannya enggak ada. Harusnya sepi ing pamrih, rame ing gawe, kan begitu. Terus meneng wae kaya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan unik itu. Kenapa? Surat-surat yang lain itu mesti di dalam suratnya itu ada bunyinya. Surat An-Nas ada kata-kata Nas, itu a'udzu nas. Surat Al-Falaq itu a'udzu falaq. Surat Al-Lahab tabbat yada abi lahab. Surat Al-Kafirun ada qul ya ayyuhal kafirun. Coba surat Al-Ikhlas itu di dalam ada kata-kata Al-Ikhlas enggak? Enggak ada. Maka orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Lakukanlah, tidak usah ada tujuan-tujuan yang lain, tapi tujuan karena Allah dan melakukannya itu sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi hati itu harus mengikuti sesuai aturan-aturan yang ada. Jadi tidak boleh orang itu menghukumi kemudian keputusan hukum itu hatinya, yang penting hatinya. Maling pun akan mengatakan hatiku itu baik, kan begitu lah. Siapapun akan mengatakan bahwa hatiku itu baik, saya melakukan ini tuh demi ini kan begitu. Nah makanya hati itu memang ya innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niat yang ada di dalam hati. Tapi amalan yang dilakukan itu juga harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau kita sebagai orang muslim, bagaimana Al-Quran bilang, bagaimana Sunnah Rasulullah bilang, bagaimana aturan-aturan Islam yang ada itu bilang, kita tidak boleh mengelak, kemudian yang penting hatinya. Begitu Pak Amir. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, insya Allah sambung yang akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.